Halo semuanya, sawadee-krap. Selamat datang di segmen analisa. Di video kali ini kita akan bahas adalah keterangan terbaru dalam press conference dari Ibu Panida, ibu kandung dari Teng Monida beserta pengacaranya Decha, yang kemarin itu ada sesuatu hal yang mengejutkan. Pertama, Ibu Panida nangis. Nangisnya tuh terseduh-seduh begitu. Nggak tahu ya, tangisan ini juga menimbulkan ada yang pro, ada yang kontra di Thailand. Ada yang bilang, sudahlah Bu, ini cuma drama aja kan. Atau ada yang pro itu yang kontra. Yang pro ada yang bilang, ya itu memang tulus karena kesedihan seorang ibu kandung gitu. Tapi kalau menurut aku, tangisan ini mungkin menyimpulkan beberapa permasalahan. Mungkin Ibu Panida sedih dengan kehilangan Teng Mo, seperti pengakuannya. Dia mengatakan bahwa saya merasa kehilangan Teng Mo, tidak ada kehilangan waktu bersama, kangen dengan waktu-waktu kita bersama, walaupun kalian sudah tahu sejarahnya bagaimana gitu. Sejarahnya adalah Teng Mo ini berpisah dengan Ibu Panida sejak dia balita pada saat orang tuanya mengalami perceraian. Ayah Teng Mo yang sudah meninggal dunia itu mengambil hak asuh dari Teng Mo dengan syarat memberikan sejumlah uang, mobil, dan juga harta. Well, it's another story, tapi itu adalah background-nya. Terus, apakah jangan-jangan pada saat Ibu Panida ini menangis, tangisannya bukan melulu karena kehilangan Teng Mo, apakah juga karena ada beban mental dengan dihujat sebegitu banyak warga internet, tidak hanya di Thailand tapi juga di banyak negara, sepertinya juga nggak bisa menutup mata untuk ke arah situ ya. Ada juga beberapa hal lainnya, misalkan pada saat menangis, Ibu Panida juga mengatakan, saya mau kelima orang yang bersama Teng Mo malam itu juga harus dipenjara, segera dieksekusi. Apa yang terjadi? Bukankah Ibu Panida sudah memaafkan, ada affection yang ditunjukkan, ada juga uang yang sedang diminta, apakah uang ini dibatalkan? Ini juga menjadi perdebatan di Thailand, oke? Kita akan bahas mengenai ini lebih detail, tapi sebelumnya jangan lupa, please subscribe channel YouTube ini agar aku semakin semangat untuk mengawal kasus Teng Monida. Oke, sekarang kita bahas adalah press release kemarin. Pengacara Decha mengatakan bahwa segera nggak sampai 15 hari lagi 5 orang itu akan dipenjara maksimal sebelum Songkran. Oke, Songkran tuh kayak tahun baru di Thailand, kayak lebaran lah di Indonesia. Songkran itu kan kalau nggak salah nanti kapan ya? Kayaknya sekitar tanggal 15 atau iya sekitar tanggal 15, makanya 15 hari lagi maksimal adalah mereka sudah melihat si Por, Robert, Gatik, Sen, dan juga Job itu dipastikan menurut pengacara Decha mereka semua akan dipenjara. Tapi di penjaranya itu yang pasti kalau menurut Decha sekarang ini adalah ada 3 pasal ya. Pasal kelalaian, pasal pemberian keterangan palsu, dan juga penghancuran barang bukti. Tapi apakah ini murni ada indikasi kepembunuhan, itu yang masih belum bisa diselidiki. Pada saat pengacara Decha mengatakan ini, menurut aku juga bukan sekedar statement yang emosional ya. Karena pada saat hasil otopsi kemarin yang sudah dinyatakan ada 11 yang dikonfirmasi, beberapa hal yang sedang diteliti lebih dalam, itu kan disampaikan di media massa. Tapi untuk keluarga dari Teng Monida, itu sudah diberikan secara keseluruhan, ada beberapa hal yang tidak disampaikan di media massa. Kemudian pada saat pengacara Decha mengatakan ini dengan bukti-bukti yang sudah diberikan dari penyidik di Nonthaburi, itu artinya memang sudah ada beberapa hal yang sangat mengarah ke sana. Kalau misalnya kelalaian, ya sudah tahu lah itu adalah si Robert dan juga Por, si supir dan juga pemilik dari speedboat. Kalau keterangan palsu ini kemungkinan besar akan diberikan ke Sen dan juga si Gatik tentang kronologi Teng Mo jatuh, mau buang air kecil di ujung, fakta-fakta alat bukti juga tidak mengarah ke sana, itu kemungkinan besar adalah yang akan menjerat mereka. Sementara untuk penghancuran barang bukti, aku kurang tahu ini. Sebenarnya yang setahu aku, yang menjadi dugaan penghancuran barang bukti ini adalah si Job ya. Job kalau nggak salah dia adalah yang membuang barang-barang yang berisi kayak botol minuman wine, ada 10, ada 5 gelas wine, dan juga pembuka botol wine-nya yang dibuang dan juga sudah ditemukan. Itu adalah Job. Correct me if I'm wrong. Kalau nggak salah itu adalah Job, bukan Robert atau Sipor. Nah, itu adalah pasal-pasal yang sudah dapat dipastikan mereka akan kena gitu. Tapi kalau untuk yang pembunuhan sendiri, itu masih dalam penyidikan. Jadi, suka nggak suka sih, ke 5 orang tersebut kemungkinan besar itu akan segera dipenjara, tapi ya penjaranya dengan hal-hal yang aku sebutkan tadi. Nah, kemudian mereka ini, pengacara Decha bilang bahwa mereka itu maksudnya kelima orang tersebut ya, selalu bohong dan seolah-olah ada seseorang di balik ini semua. Ini bagian menurut aku harus aku kritisi sih. Maksudnya ya agak sedikit pemikiran yang kritis. Mereka selalu bohong dan seolah-olah ada seseorang di balik ini semua.
Kesannya bahwa mereka ini tidak setuju, Ibu Panida ya, tidak yakin dan tidak setuju bahwa ada yang namanya VVIP, very very important person. Padahal kalau menurut aku bandingkan dengan keterangan dari Dr. Pontip ya, pada saat Dr. Pontip dituntut sama Ibu Panida untuk tidak lagi ikut campur mengenai kasus Teng Monida. Terus Dr. Pontip menyatakan, sampaikan ke orang yang menyuruh Anda, saya tidak takut dan saya hanya menjalankan tugas. Nah, apakah yang menyuruh Anda itu maksudnya reverse ke ibunya Teng Mo ya, Ibu Panida ya? Apakah orang tersebut ada salah satu oknum, ataukah salah satu saksi di 5 orang tersebut, atau ada yang benar-benar orang VVIP? Menurut kalian gimana? Kok Ibu Panida begitu yakin bahwa tidak ada yang namanya oknum VVIP tersebut? Padahal secara logika hukum aja ya, mungkin Ibu Panida sudah tahu lebih banyak dibandingkan media massa tentang data-data yang sifatnya confidential atau rahasia di media massa. Ibu Panida sudah tahu semuanya karena itu adalah hak dari keluarga. Bahkan dari tim penyidik pun di Nontaburi kemarin pada saat sudah memberikan laporan secara khusus 11 titik luka-luka di Teng Monida otopsi kedua, pengacara di Nontaburi juga mengatakan, Ibu silakan kalau memang Ibu tidak puas dengan otopsi kedua ini, silakan diajukan kembali ke otopsi ketiga atau apapun, dimajukan ke DSI atau kemanapun itu boleh. Itu adalah hak dari Ibu karena Ibu adalah ahli warisnya. So aku tangkap memang kasus ini kalau untuk penyidikannya dinilainya ada kejanggalan atau tidak benar, yang berhak mengajukan tuntutan berikutnya lagi adalah dari keluarganya, which is ya cuma satu-satunya adalah Ibu Panida karena kan Teng Mo ayahnya sudah meninggal, tidak punya, suaminya juga sudah cerai kan ya, dengan berarti itu kan hanya masih pacaran, jadi secara hukum dia tidak ada orang lain. Terus gimana dengan anak? Bukankah sudah ada anak angkat? Kalau anak angkat itu sepertinya aku tangkap itu masih dalam hubungan emosional aja ya, belum ada hitam di atas putih, so itu juga masih belum kuat. Oke. Terus menurut pengacara Decha, hasil otopsi pertama dan kedua hanya berbeda di beberapa hal saja atau beberapa hal minor. Oke, ini aku nggak bisa menutup mata, memang benar yang berbeda hanya hal minor aja, tapi hal minor itu adalah hal yang sangat krusial. Pertama, luka 30 cm, belum ada keterangannya. Kedua adalah di area vagina Teng Monida, itu masih belum ada keterangannya. Terus juga ada beberapa hal lainnya yang sudah aku bahas di video sebelumnya mengenai hasil rilis dari 11 otopsi, 11 titik di otopsi kedua, kalian cek di video itu. Nah, itu memang benar, pengacara boleh mengatakan seperti itu, tapi kan bukan berarti ya yang namanya ini kuantitas dan kualitas mungkin ya, atau gimana ibaratnya. Maksudnya walaupun yang berbeda itu cuma 2-5, tapi itu adalah bagian-bagian yang sangat fundamental dan juga penting. Walaupun luka-luka lainnya ternyata sama ya, it's fine gitu, bukan berarti ini adalah sudah sama seperti otopsi pertama. Dan aku mencium aroma bahwa pengacara Decha dan juga Ibu Panida itu sangat yakin tidak ada oknum yang namanya VVIP, tidak ada yang namanya pembunuhan berencana, ini adalah murni kecelakaan. Aku mencium aroma mereka berusaha membuat narasi mengarah ke sana. Makanya walaupun Ibu Panida tuh nangis-nangis, tapi nangis-nangisnya pun kemudian mengatakan 5 orang itu harus bertanggung jawab. Itu diarahkan untuk ke yang kecelakaan tadi karena ada kelalaian, keterangan palsu, dan penghancuran barang bukti. Nah, kenapa Ibu Panida maunya kelima-limanya aja, padahal kalau di awal kasus ini muncul kan Ibu Panida lebih cenderungnya adalah hanya Gatik aja ya, Sen dan juga Gatik, Sen dan juga Job yang mereka inginkan untuk dikenai pasal hukum gitu, lebihnya adalah seperti itu. Tapi kalau sekarang Ibu Panida sepertinya mau semuanya dikenain. Menurut aku ini adalah karena perkembangan di masyarakat di Thailand tuh sekarang kayaknya menuntut tim penyidik untuk melakukan eksekusi kepada kelima orang tersebut. Nah, Ibu Panida ini juga sedang mencari simpati publik gitu. Ini adalah hal yang menurut aku sangat nyata sekali agar ya udahlah 5-5-nya mau salah atau enggak, yang penting publiknya seneng, jadi semuanya kena hukuman walaupun hukumannya bukan karena pasal yang sedang diperjuangkan masyarakat
Thailand, pasal-pasal tadi, dan mungkin juga hanya nggak panjang begitu. Ini juga terjadi pada saat ada tuntutan untuk dilakukan otopsi kedua Teng Monida. Di awal seminggu pada saat prosesi penghormatan ke Teng Monida selama 3 hari di gereja di Bangkok ya, itu kan awal-awal dibilang saya nggak mau ada otopsi kedua lagi gitu kan ya, mau langsung kremasi, tapi karena tekanan publik sebegitu banyak, nah ini aku menangkapnya Ibu Panida ingin mencari simpati juga masyarakat di Thailand. Ya sudah kalau gitu kremasinya saya tunda. Iya, saya nggak puas dengan otopsi kedua, tapi tiba-tiba beberapa hari terakhir ini bilang nggak usah deh ada dokter Pontip lagi, padahal dokter Pontip adalah salah satu hal yang dituntut dari orang-orang yang demonstrasi pada saat meminta dilakukan otopsi kedua. Dan Ibu Panida bilang, iya saya setuju dengan dokter Pontip, iya saya juga mau dia juga mengawasi untuk otopsi kedua ini. Tapi kemudian beberapa hari terakhir ngomong, saya itu sebenarnya kenapa memilih dokter Pontip, karena saran dari pengacara dia sebelumnya itu adalah pengacara Krishna. Sebenarnya saya nggak tahu, tapi kenyataannya kok hasilnya tidak memuaskan. Dokter Pontip terlalu banyak bicara di publik. Oke, itu adalah kalian sudah bahas ya, sudah aku bahas ya di video sebelumnya mengenai drama-drama intrik ini. Well, menurut aku Ibu Panida sekarang sedang mencari simpati dari masyarakat tentang kasus Teng Monida ini, dan ya aku nggak bisa menutup mata, pasti ada kesedihan namanya seorang ibu kehilangan anaknya. Tapi apakah ketangisan dia ini mayoritasnya karena merasa kehilangan, atau karena tertekan, atau bahkan mungkin karena 10 juta baht yang diminta oleh Ibu Panida ini masih belum diberikan oleh Robert dan juga Por? Itu juga bisa, karena kan Ibu Panida meminta DP dulu nih 10 juta bahtnya dari total 30 juta baht yang sudah dijanjikan ke Ibu Panida akan diberikan oleh Robert dan juga Por untuk mengganti, dalam tanda kutip adalah kelalaian yang telah mereka lakukan sehingga Teng Monida meninggal dunia. So, agak sulit kan untuk tidak sedikit judgmental ke Ibu Panida dengan cerita-cerita, dengan fakta-fakta yang sudah tersebar di media massa. Karena kita bukan lagi anak kecil, dikasih tahu A, B, C, D, kita percaya, kita juga melihat background-background semua di balik ini ceritanya. I think that's all yang bisa aku bahas di video kali ini. Thank you very much for watching this video. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like, tinggalkan komen, dan please subscribe channel YouTube ini, serta follow Instagramku di Anjas di Thailand. Dan kita ketemu di video lagi berikutnya. Sampai ketemu lagi semuanya. Kalaupun kerap ya.